Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 12. Kita lanjut lagi belajar Laravelnya. Kali ini kita mau membahas tentang loops, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perulangan. Waktu itu kalian kelas 10 waktu belajar pemrograman dasar, saya rasa sudah sering mengenal apa itu perulangan ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan mengeksekusi beberapa baris program secara berulang-ulang lebih dari satu kali, maka kita bisa memanfaatkan loops yang akan membuat kita menjadi lebih mudah dalam mengoperasikan kode-kode program yang sudah kita buat, sehingga kita nggak perlu mengetikkan berkali-kali. Jadi misal mau menampilkan nilai I, kalau mau ditampilkan sebanyak 10 kali, kita tinggal memasukkan kode program ini di dalam for, perulangan for, daripada menuliskan satu baris ini sebanyak 10 kali. Nah, kalau kalian pakai perulangan, kode program yang kalian buat akan lebih ringkas, dan kalian tidak perlu mengulang-ulang kode program tertentu yang fungsinya sama saja, yang akan dieksekusi berulang kali. Kalian tinggal menggunakan perulangan. Nah, pada project kita yang kita pakai di membuat blade template kemarin, kita mau mencoba membuat suatu halaman, merender suatu halaman, di mana halaman itu isinya menampilkan seluruh title, seluruh judul yang ada pada post. Jadi kita kan kemarin sudah bikin dua buah posting ya, dua buah post. Ada post yang pertama dan ada post yang kedua. Post yang pertama titlenya Intro to Laravel. Post yang kedua titlenya Intro to PHP. Kita pengen menampilkan sebuah halaman yang menampilkan kedua judul ini gitu. Nah, daripada kita membuat kode program secara manual untuk menampilkan judul sebanyak 2 kali, maka kita bisa menggunakan perulangan atau looping. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengeluarkan array ini, mengeluarkan post beserta isinya ini, kita keluarkan dari rute ini, rute yang baris ke-32 ini ya. Atau kalian juga bisa bilang kita keluarkan post ini dari functionnya. Kita keluarkan, kita taruh di sini, di atasnya. Nah, sekarang dia array ini itu berada di luar dari rute dan berada di luar function. Dia seperti semacam independen. Sedangkan rute kita yang tadinya ada datanya ini tinggal begini saja. Nah, sekarang karena post ini berada di luar dari function ini, berada di luar dari function yang berada di baris ke-46 ini, supaya function ini bisa mengakses data yang ada di dalamnya post, kita harus menggunakan kata kunci use. Nah, kata kunci use ini dipakai untuk mensupply atau memberikan akses kepada variabel-variabel yang berada di luar dari function, sehingga variabel-variabel mana saja yang ingin kita akses dari dalam function ini itu harus kita tuliskan di dalam function, di dalam use ini, di dalam fungsi use. Nah, karena kita mau mengakses data yang berada dalam variabel post, kita tulis nama variabelnya yaitu post di sini. Oke. Sehingga function ini sekarang, function yang di baris ke-46 ini, rute kita yang ini dan functionnya itu nanti akan bisa mengakses data yang ada di baris ke-32 yang sebenarnya sekarang sudah berada di luar dari function itu sendiri. Function post ya, kita kemarin sudah kasih namanya post ya. Jadi kita menggunakan kata kunci use atau fungsi use dengan parameter seluruh variabel yang akan kita akses dari dalam function, di mana yang variabel yang akan kita akses itu berada dari luar function itu. Jadi kita tulis variabel mana saja yang ingin kita akses. Kalau variabelnya ini seperti yang sebelumnya itu berada di dalamnya function, maka kita tidak perlu pakai use. Nah, karena variabelnya sudah dikeluarkan dari function, maka kita pakai use. Seperti itu.
Sekarang berikutnya kita akan membuat rute baru, di mana rute baru ini nanti akan menunjuk kepada halaman yang akan kita buat, di mana yang halaman yang akan kita buat ini nanti berisi daftar judul. Jadi tadi tujuan kita adalah membuat sebuah halaman, di mana halaman itu berisi daftar judul ini ya, menampilkan judul-judul dari post kita. Nah, sekarang kita akan buat rutenya dulu untuk menunjuk ke halaman itu. Kita buat rute baru dengan metodenya static get ya. Kita kasih nama rutenya adalah post, kemudian fungsinya tidak ada parameternya. Lalu yang kita render atau yang kita tampilkan di dalam halaman itu adalah halaman indeks, dimana kita belum bikin halaman ini. Kemudian datanya yang kita tampilkan di dalam halaman indeks itu kita ambil tetap dari variabel post. Post seperti ini. Nah, ini kurang tanda siku. Ya. Oke, jadi kita sudah punya rute baru untuk merender halaman indeks, di mana halaman indeks ini akan kita pakai untuk menampilkan title, di mana title itu kita ambil dari variabel post. Jadi kita tuliskan di sini. Sekarang masih merah, nanti kita lanjutkan dulu kode programnya. Nah, karena post ini dia berada di luar rute ini juga, rute kita yang baru kita buat di baris 45 ini, dia mengakses variabel yang berada di luar dirinya, yaitu variabel post. Maka sama seperti yang rute yang tadi, kita harus menggunakan use, karena dia mengakses variabel yang berada di luar dari rute itu sendiri, sehingga kita kasih fungsi use. Nah, sehingga rute ini bisa mengakses variabel post yang berada di luar rutenya. Berikutnya kita buat template-nya, yaitu index post.index. Masih ingat artinya bahwa kita akan membuat sebuah template dengan nama index, kemudian template kita itu ditaruh di dalam folder post. Nah, sini folder post, ini folder post. Oh ya, pakai S ya. Jadi kita tambahi di sini S supaya sama dengan nama folder yang kita sudah buat dulu ya. Post pakai S. Kemudian nama template kita adalah index, sehingga kita harus buat sama seperti itu. New file index. Jangan lupa kita pakai blade.php. Nah, oke. Nah, supaya cepat isinya, kita bisa copy dulu dari konten yang sudah ada. Ya, kita bisa ambil dari show blade php ini, dari show, dari template kita yang namanya show, kita bisa copy, kemudian kita paste di sini supaya cepat, kita nggak perlu buat lagi yang extend section dan sebagainya. Kita bisa langsung pakai aja sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu kita ganti kontennya, jadi yang dari di dalamnya konten ini kita hapus. Kemudian kita sesuaikan dulu di baris nomor 3 yang waktu itu kita ngerender judul, title. Nah, karena variabelnya sudah kita keluarkan dari function yang variabel ini ya, yang kembali lagi ke variabel yang ini, yang sudah kita keluarkan dari function ini,
maka dia nggak bisa diakses seperti ini, sehingga ini kita buang saja. Dia nggak akan dikenali, sehingga kalau kita tuliskan langsung seperti ini, dia akan menyebabkan error. Ini kita hilangin, kita bikin statik aja, misalnya blog post, judul seperti itu, blog post. Kemudian di dalam konten, di dalam section konten ini ya, section buka sampai tutupnya ini, section konten ini kita menggunakan perulangan yang namanya for each. For each. Nah, for each ini itu adalah perulangan yang bisa kita pakai untuk membuat perulangan di dalam array atau himpunan. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah himpunan, data yang kita miliki di sini kan array ya, himpunan. Data pertama, kemudian data kedua. Nah, ini kan himpunan. Ketika kita ingin membuat perulangan di dalam sebuah array, kita bisa menggunakan for each. Jadi untuk setiap elemen array kita bisa melakukan action tertentu sesuai dengan kode program yang kita tuliskan. Jadi pada saat data pertama ada action apa, data kedua ada action apa lagi. Itu kita bisa menggunakan for each. Atau kita membuat action yang sama untuk seluruh elemen array juga bisa. Itu semuanya akan tergantung dari kode program dan dari masalah yang kalian coba pecahkan. Nah, karena di sini masalah kita itu akan menampilkan title di dalam sebuah halaman, maka kita cukup membuat seperti ini. Post as post. Post ini adalah nama dari array yang sedang kita loop through. Loop through itu bahasa Inggris ya. Array yang sedang kita buat sebagai perulangan namanya post, sama ya. Kemudian kita buat aliasnya dengan nama lain yaitu post tanpa s. Kenapa sih harus dibuat alias? Karena ketika datanya sudah masuk ke dalam template ini, data itu ibaratnya ditangkap oleh variabel yang lain gitu, variabel alias. Jadi ini adalah nama asli dari array itu. Ini adalah nama asli dari array itu. Kemudian ini adalah nama alias, di mana data yang dimasukkan ke dalam nama alias tadi itu bisa saja kita modifikasi gitu, sehingga modifikasinya tidak mengganggu data aslinya. Sehingga kita perlu alias di sini. Kemudian di dalamnya supaya lebih jelas saya kasih begini. Di dalamnya for each kita bisa tampilkan pakai div ya. Masih ingat div pada HTML itu berfungsi untuk membuat division atau kotak ya, bikin kotak. Kita tampilkan dengan menggunakan kurung kurawal 2. Kalau kita mau ngerender konten kan kemarin pakai kurung kurawal 2 ya. Kita pakai nama aliasnya. Sebenarnya nama aliasnya itu bebas, kalian boleh pakai nama yang lain selain post. Yang kita tampilkan adalah title. Nah, jadi for each post, setiap for each itu bahasa Indonesianya adalah untuk setiap data pada array post, kita ubah dia menjadi nama lain, dialiaskan sebagai post, dan kita tampilkan title-nya. Ya, saya ulang. For each, untuk setiap data pada variabel post yang ini, kita beri nama aliasnya sebagai post. Jadi untuk setiap data pada variabel post kita beri nama alias yaitu post. Kemudian kita tampilkan untuk setiap datanya, kita tampilkan title-nya. Untuk setiap datanya kita tampilkan title-nya. Nah, sekarang kita uji coba dulu. Kita jalankan servernya. Oke, kita buka dia di localhost 2000. Nah, rutenya kita lihat rute kita yang kita pakai adalah ini kan, post. Nah, namanya kan POSTS ya. Itu saja namanya, tanpa ada ID ya. Yang ID kan di sini ini kita belum pakai. Tanpa ada ID, tanpa ada parameter apapun, sehingga kita membukanya ya hanya pakai post aja di localhost 8000 garis miring post.
sepertinya ada konflik koneksi ya. Bu Dewi pindah ke Google Chrome aja. Saya pindah ke Google Chrome. Kita panggil di sini localhost 8000 garis miring host. Sama caranya. Nah, ini kalian bisa lihat intro to Laravel, intro to PHP. Dia akan menampilkan judulnya. Ya, judulnya. Judul dari variabel post yang sudah kita buat di sini. Nah, ini intro to Laravel, intro to PHP. Kalau kalian amati, kita memanggilnya itu hanya satu kali, ya, hanya satu kali. Satu baris ini saja yang dipakai untuk menampilkan judul. Tapi di sini judulnya muncul semua. Oh sorry, di Chrome ya. Judulnya muncul semua kedua-duanya gitu. Jadi kita nggak perlu ngetikkan dua kali, kita nggak perlu ngetikkan dua kali seperti ini, nggak perlu. Kalau seperti ini jadinya nanti malah akan muncul 6 ya. Kita cuma cukup ngetikkan satu kali. Nah, karena kita pakai perulangan. Kalau misalkan kita punya data lain selain ini, kita coba bikin data lain, misalnya. Include to React.js misalnya. Kita punya 3 data, kita tambahkan satu data lagi ya, 3 contoh. Kemudian di sini tadi kita reload, dia akan muncul semua 3-3-nya judulnya, gitu ya. Meskipun kamu tambahkan sampai 100 atau 1000 data, maka seluruh judulnya itu akan muncul di sini semua. Dengan hanya menuliskan satu render saja, baris ke-8 ini, satu baris program. Dia bisa menampilkan seluruh yang ada di dalam array itu. Ya. Nah, kalau kalian mau menampilkan kontennya, selain judul juga konten, ya tinggal ditambahkan aja. Misalkan mau menambahkan konten. Tuh. Jadi nanti selain title, dia juga akan berisi konten. Ya. Jadi kalau mau mengakses data, kita bisa ambil dia ininya, identifier datanya itu. Datanya kan masing-masing sudah punya nama ya, ada title, content, sama isNew. Kalau mengakses title ya berarti tulis aja title, kalau mengakses konten ya berarti tulis aja konten. Itu adalah cara untuk membuat perulangan dengan menggunakan for each untuk menampilkan data berulang kali ya, lebih dari satu kali dengan cara yang sangat sederhana, tidak perlu mengetikkan datanya berulang-ulang atau tidak perlu memanggil datanya berulang-ulang, tapi kita menggunakan perulangan. Sekarang bagaimana kalau kita juga mau mengambil nomornya? Kan ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ada namanya kalau di dalam PHP itu adalah key ya. Key atau ya key namanya, atau kunci bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Bagaimana kalau kita juga mau menampilkan ini juga gitu. Kalau mau menampilkan title kan tinggal panggil title, konten tinggal panggil konten. Nah, kalau yang mau ditampilkan ini gimana? Ya kita bisa ambil dengan menggunakan key. Kita tambahkan key di sini. Key, kemudian kita kasih panah gitu. Nah, kemudian kita ngerendernya di sini bisa kita tambahkan key-nya juga. Tuh. Misalnya di sini dikasih titik. Boleh. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ngerender nampilkan di halaman ya kita sama saja caranya, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal 2. Di dalamnya kita tampilkan nama variabel yang mau kita tampilkan. Kalau berupa array ya kita kasih nama alias dari array itu, kemudian kita ambil nama bagian dari mana dari array itu yang akan kita tampilkan, apa title, apa konten. Kalau yang mau ditampilkan adalah key-nya atau nomornya ini, kuncinya, kita tuliskan dia sebagai key saja.
Nah, muncul laginya 1, 2, 3. Tuh. Kalau mau dikasih BR juga bisa. Misalnya ini supaya ada jaraknya antara satu postingan dengan postingan yang lain. Ups, keliru, BR-nya nggak di situ. BR-nya harusnya di sini. Nah, oke, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang ada contoh kasus seperti ini. Bagaimana jika ternyata postingannya itu nggak ada, itu kosong. Jadi misalkan datanya kosong gitu. Kalau datanya kosong, misalkan ini nggak ada sama sekali, post ini nggak ada datanya sama sekali, berarti kan akhirnya halaman ini akan menjadi blank tanpa ada tulisan apapun gitu. Dan biasanya itu tidak kita harapkan, tampilan yang seperti itu tuh biasanya tidak kita harapkan. Ketika memang tidak ada postingan sama sekali, maka kita bisa ngasih setidaknya kita ngasih petunjuk bahwa mohon maaf belum ada postingan gitu, atau sebuah teks mohon maaf belum ada postingan, silakan posting dulu, misalnya seperti itu. Atau no post found, tidak ada post yang ditemukan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kita bisa menambahkan beberapa kontrol lain pada perulangan kita. Bisa kita tambahkan, contohnya untuk kasus yang tadi ya, kita bisa menambahkan if else untuk menghitung dulu apakah postingannya itu ada atau tidak. Kalau hitungannya 0, berarti kan postingannya nggak ada. Nah, kalau postingannya nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Itu bisa kita tuliskan sebagai semacam pesan error gitu. Nah, kita bisa pakai if nih. If, kemarin kan sudah belajar ya, if jika count, kita hitung, kita hitung postnya, kita hitung post. Jika ada postingan, maka hitungannya itu akan lebih dari 0 kan, minimal 1 lah. Kalau dia ada postingan, berarti dia akan menampilkan ini. Kalau tidak ada, kita bisa tambahkan yang namanya else. Else, kita kasih teks misalkan, sorry, no post found. Misalnya, postingan tidak ditemukan. Kemudian jangan lupa kita tutup end if-nya, end if. Jadi jika ada postingan, maka dia akan melaksanakan ini, tampilkan postingannya. Jika tidak, dia akan menampilkan sorry, no post found. Seperti itu. Untuk melihat hasilnya, kita harus buang datanya, tapi ya jangan buang lah. Kita bisa komen sehingga dia tidak terbaca datanya itu. Sepertinya dia akan dianggap sebagai array kosong gitu. Kita bisa komen seperti ini. Kalian tekan kontrol garis miring. Kontrol garis miring ya, kontrol dan garis miring. Nanti dia akan mengkomen seluruhnya ini. Kalau sudah dikomen, dia akan diabaikan, tidak terbaca. Jadi array post ini akan dianggap sebagai array kosong. Dan kita coba reload. Nah, sorry, no post found. Gitu. Kalau kita kembalikan postingannya, kita kembalikan dengan kontrol slash, kontrol garis miring. Kita reload. Nah, muncul lagi. Ini adalah salah satu contoh kita menggabungkan if dengan perulangan. Jadi kita menambahkan beberapa kontrol pada perulangan kita untuk mengatasi kasus-kasus tertentu seperti kasus ketika postingannya itu nggak ada. Itu apa yang harus kita lakukan. Itu adalah salah satu contoh kasus. Jadi ketika kalian belajar menjadi software developer atau pengembang perangkat lunak, kalian harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Salah satu kemungkinannya adalah tidak ada postingan. Bagaimana jika postingan ini tuh nggak ada? Apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak kalian? Itu harus kalian
pikirkan dan kalian antisipasi. Kalau misalkan tidak terfikirkan dan tidak diantisipasi dalam kode program kalian, maka itu akan menjadi bug. Cara yang lain adalah dengan menggunakan for else. Nah, for ini kan kita menggabungkan if dan for each ya. Nah, salah satu kelebihan di Laravel itu ada beberapa kata kunci yang bisa kita lakukan gitu. Kan ada kata kunci yang mungkin tidak terfikirkan pada pemrograman prosedural yang pernah kalian coba pada kelas 10. Salah satunya adalah for else, seperti dia menggabungkan antara if dan for. Nah, sekarang kita akan ganti dia for each-nya menjadi for else. For else ini juga kita ganti menjadi for else. Nah, kalau pakai for else, maka if-nya ini tuh nggak perlu lagi. Nanti sehingga hasilnya akan lebih sederhana. Ini nggak perlu. Kemudian yang sorry no post found ini kita naikkan ke atas ke sini. Ini else-nya nggak perlu karena kita udah nggak pakai if. Nah, kita ganti dia dengan menggunakan empty. Jadi kalau kalian amati jika ada postingan, maka dia akan menampilkan postingan itu. Di baris ke 9 dan ke 10 ya, ditampilkan di sini. Jika tidak ada, jika empty, dia akan menampilkan ini. Tuh. Jadi seperti ada if-nya tapi nggak ada if-nya. Ya gabungan, sudah digabung jadi satu dengan for else. For else ini. Kalau ada post, kalau array post ini ada isinya, dia akan melakukan yang ada di dalamnya bloknya for else. Jika tidak ada, maka dia akan melakukan yang ada di dalamnya empty. Itu adalah for else. Jadi gabungan antara for dan if. Kita akan coba nih hasilnya. Kita komen lagi data kita. Kita komen. Kemudian kita coba reload. Oh ya, key-nya ini harus kita hilangkan. Ini nggak usah. Karena key-nya nggak ada, nggak boleh. Key-nya kan hilang ya. Jadi harus kita hilangkan juga. Kita coba lagi. Oh, atau sebenarnya nggak apa-apa, key-nya kita kembalikan lagi. Ini ada yang membuat salah itu ini. Kita hapus ini. Nah, jadi kode akhirnya seperti ini ya. Tadi ada kekeliruan. Jadi jika postnya ini ada isinya, maka dia akan menampilkan baris ke 9 dan 10 gitu. Antara for else dan empty ini akan dikerjakan jika array post itu ada isinya. Jika array postnya itu empty, kosong, maka dia akan mengerjakan baris ke-13 atau seluruh yang ada di antara empty dan and for else itu yang akan dikerjakan jika array itu empty. Sekarang kita komen, kita coba komen seperti ini. Kemudian kita reload. Nah, tidak perlu. Kita reload, sorry no post found. Jadi kita masuk. Jadi dia masuk ke bagian empty ini. Sama kalau misalkan ini kita aktifkan lagi datanya, dia akan tampil seperti pada awalnya, gitu ya. Jadi salah satu cara lain untuk menambah kontrol pada perulangan kita supaya perulangan kita itu lebih efektif untuk menangani kasus-kasus yang kita alami, itu kita bisa menambahkan
salah satunya adalah for else. Ada juga cara untuk mengontrol apa yang akan terjadi di dalam perulangan itu sendiri, yaitu break dan continue. Nah, break itu adalah cara untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu. Jadi contoh kita akan pakai break ya. Kita akan coba pakai break di sini. Kita akan hentikan perulangan pada kondisi Q sama dengan 2. Tuh. Jadi kita break perulangannya, kita hentikan perulangannya ketika Q itu nilainya 2. Kita akan coba hasilnya. Nah, kalian akan lihat bahwa berapa banyak pun datanya, dia hanya akan menampilkan data yang pertama. Kenapa? Karena pada saat Q sama dengan 2, kita suruh perulangannya itu berhenti gitu. Jadi dia hanya akan masuk ke sini saja, masuk ke Q sama dengan 1. Ketika sudah masuk ke sini, Q-nya sama dengan 2, dia kena perintah break. Sehingga dia nggak bisa lanjut perulangannya itu. Sekarang kita coba yang, ini di komen, kita coba yang continue. Kebalikan dari break, continue itu dia akan melanjutkan perulangan dari kondisi tertentu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih continue pada Q sama dengan 1, maka dia akan melanjutkan perulangan dimulai dari setelah Q sama dengan 1. Kita coba. Nah, dia akan melanjutkan perulangan mulai dari 2 dan seterusnya. Berapapun hasilnya, berapapun jumlah datanya, dia akan melanjutkan. Tapi yang yang pertama, data yang pertama itu nggak ditampilkan karena kena perintah continue ini. Jadi kebalikan. Kalau break itu menghentikan perulangan sampai pada kondisi tertentu. Kalau continue itu melanjutkan perulangan dimulai dari kondisi tertentu. Jadi mulai setelah 1. Dan kalau yang break ini dia akan berhenti sebelum 2. Gitu ya. Itu adalah break dan continue. Ini saya komen supaya dia tidak mempengaruhi. Ini adalah contoh penggunaan break dan continue aja, supaya tidak mempengaruhi kode program. Kalau aktif terus, kan itu bukan yang kita mau. Contoh lain selain break dan continue itu kita bisa menggunakan event ya, event. Jadi kalau kalian pernah lihat sebuah tabel yang selang-seling warnanya, itu salah satu caranya adalah merender dengan menggunakan event. Event itu digunakan untuk melihat apakah array kita itu memiliki jumlah data ganjil atau genap. Jadi contoh penggunaannya kita kombinasikan dengan if, directive if. Jika loopnya itu even atau apa sih, ganjil ya, genap. Jika loopnya genap, maka kita tampilkan title. Nah, seperti ini nih, kita hapus aja. Else kita tampilkan title tapi kita kasih warna background misalnya. Ini saya copy ya. Saya kasih background style, background color silver misalnya. Nah, jadi jika loopnya itu genap, maka tampilkan title. Jika pada saat loop ganjil, dia tampilkan title tapi dikasih background color silver. Tuh. Jangan lupa kalau pakai if harus dikasih and if. Nah, seperti ini strukturnya. Kita akan coba pakai kurung ya. Nah. Jadi selang-seling. Kalau kalian punya 4 data, nanti yang bagian ganjil berapapun datanya sih, nggak hanya 4 data. Berapapun datanya, yang bagian ganjil dia akan berbackground silver. Yang bagian genap dia akan berbackground biasa tanpa background. Jadi jika genap tampilkan title, jika tidak genap atau ganjil tampilkan title juga
sama, hanya saja dia ditambahi dengan background. Salah satu contoh lain apa yang bisa kita lakukan pada perulangan. Jadi gitu ya anak-anak, ini adalah salah satu contoh penerapan perulangan pada Laravel. Jadi ketika kita ingin menampilkan atau merender data pada template, di mana data itu jumlahnya lebih dari satu, dan kita mau merender semua atau sebagian saja, tanpa harus mengulang-ulang kode program, kita bisa memanfaatkan perulangan. Dan di dalam perulangan itu bisa kita terapkan kontrol yang lain, seperti kita tambahkan if, kita ganti dia menjadi for else, kita kasih loop event dan lain-lain seperti yang sudah kita coba tadi. Ada break, ada continue. Break ini untuk menghentikan perulangan pada kondisi tertentu, dan continue ini digunakan untuk melanjutkan perulangan mulai dari kondisi tertentu dan sebagainya. Kalian bisa temukan semuanya pada loops ya, di dokumentasinya Laravel. Nanti saya share linknya juga. Di sini semua ada continue, break, dan variabel loop yang lain. Ada first, last. Nanti ini kalian bisa coba sendiri-sendiri ya. Jadi ada index, iteration, yang tadi kita pakai itu adalah event. Kalian boleh dan harus sebenarnya mencoba-coba loop variabel yang lain, nggak hanya event yang sudah kita coba tadi itu hanya event. Kalian coba pakai first gitu, hasilnya nanti seperti apa. Dan kunci untuk pinter bahasa pemrograman itu adalah sering mencoba dan sering memodifikasi. Tuh sampai di sini saja yang perlu kita bahas pada bagian perulangan. Silakan semuanya dipraktikkan apa yang kalian ikuti pada video ini, kemudian diupload di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.